Kita start ya. Terus kita oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini harusnya live streaming ya, sorry harusnya live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini hari Jumat ya, tanggal berapa ini? Tanggal 3 Februari. Sebentar ya, saya mau ambil. HP. Ya, hari ini kita akan live streaming. Kita coba live streaming, apakah bisa live streaming. Kita coba. Nggak masuk ya. Kita akan siaran sekitar beberapa jam, insya Allah. Oh, ini dia kacamata. Oh, sudah masuk live streaming, masuk. Suaranya sudah ada. Sekarang kita kecilin ya. Dan silahkan bagi para para penonton yang ingin bergabung, memberikan komentar, dan jangan lupa kita bersama-sama ya mengingatkan para penguasa yang sudah menyengsarakan kita semua. Gaya bahasanya. Ya, kalau sejahtera kan lebih enak hidup daripada beli beras literan istilahnya kan. Berarti nggak sejahtera tuh kalau beli beras literan. Ya, kita tes dulu ya.
Bagaimana ini? Sudah masuk ya. Sudah masuk belum? Yang sudah disalahkan kita semua. Gaya baru. Ya kalau sejahtera kan lebih enak hidup daripada beli beras literan istilahnya kan. Ya, kita opening dulu dengan ucapan terima kasih dulu ya kepada para donatur saya. Ya, kita buka sekarang. Ada berita ya dari Tempo, Anies Baswedan dan tim kecil Koalisi Perubahan bertemu di DPP Partai Demokrat, tegaskan mereka solid. Ya. Ini beritanya Kamis 2 Februari 2020. Ya. Pak Jawahir, Assalamualaikum Pak Ustadz, kita ngopi dulu. Iya. Makasih ya Pak, ngopi dulu. Waalaikumsalam Pak. Pak Jawahir, kok ngopi terus tiap hari tuh Pak? Ngopi terus. Ya oke, selamat ngopi Pak Haji Jawahir, tukang sate kita. Gimana Pak? Ada pesanan lagi nggak? 3.000 tusuk kan lumayan itu. Bisa naik haji lagi biar cepat naik haji. Di sini aja. Di mana ini ya? Di sini deh. Ya, moga-moga Pak Haji Jawahir dan juga penonton semua sehat ya. Kita bacakan berita sekarang. Tempo, jadi Anies. Ya, sambil apa Pak? Sambil rusuh. Pak Anies Baswedan bersama perwakilan dari Nasdem Partai dan Partai Keadilan Sejahtera itu datang ya ke DPP kantor Partai Demokrat di kawasan Menteng. Sebelah mana sih, saya belum tahu tuh. Jakarta Pusat, Menteng ya. Menteng itu Partai Demokrat, kalau Cikini Nasdem, kalau Partai Golkar di Nelly Murni di Selipi ya. Ya Pak Jawahir ya. Terus kalau Hanura itu di Bambu Apus kalau nggak salah, Jakarta Timur ya. Kalau partai siapa lagi ya? Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS di TBC Matupang ya, di dekat jalan tol. Dekat jalan tol ya. Jadi Anies dan rombongan Koalisi Perubahan disambut langsung oleh
Ketua Umum Partai Demokrat ya. Namanya Agus ya. Harimurti Yudhoyono alias AHY. Oh ya Pak Haji Jawair, suara saya jelas nggak Pak? Atau terlalu kecil atau gimana? Saya sudah pakai ini Pak. Pakai apa ini? Speaker ini. Yang 5 meter. Digulung, diikat, iya dikaretin. Oh ya, semoga. Nah, apa respon AHY didatangi Anies Baswedan dan tim dari Koalisi Perubahan? Dia merasa bahagia, ya. Itu menunjukkan Koalisi Perubahan, kata AHY, berarti solid. Ini saya bacakan ya di Tempo ya. Sebagai tuan rumah, saya merasa senang dan bahagia. Rapat berjalan baik, cair, dan penuh semangat kebersamaan. Ini menunjukkan 3 partai itu solid. Ya. Kata Pak Jawir, apa? Masih kurang jelas, harus pakai kacamata ya. Ya nanti kalau terpilih, mudah-mudahan amanah pesantren Jolali tambah berkembang kayak pesantren Lirboyo Kediri. Amin. Amin ya robbal alamin. Ngopi dulu Pak, ngopi. Pak Jawahir, terima kasih doanya ya. Mungkin inilah ya satu-satunya pesantren di dunia ya, pesantren Jolali yang namanya ada, ya gedungnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang nginep, nggak ada tempat asramanya, ya insya Allah nanti satu saat menjadi pesantren besar. Who knows ya, hanya Allah yang tahu masa depan kita ya. Nah, ya terus, loh kok hilang sih Tempo tuh, kalau beberapa menit dia hilang ya, kenapa sih? Oh. Anies melaporkan sejumlah perkembangan ya di kantor ini Partai Demokrat di Menteng itu. Katanya pertemuan hari ini katanya merupakan wujud soliditas ya. Soliditas itu apa sih? Kebersamaan, kekompakan solid itu ya. Yaitu Koalisi Perubahan kompak. Jadi di depan kepada Ketua Partai Demokrat AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Anies menyampaikan update itu perkembangan paling mutakhir ya, dan juga membahas sejumlah hal ya. Kata Anies, saya kutip ya di tempo.co, hari ini saya menemui Pak Ketua Umum Partai Demokrat untuk memberikan update secara langsung dan membahas berbagai hal. Update itu perkembangan yang paling baru ya. Anies kemudian menceritakan sikap politik ketiga partai Koalisi Perubahan yang sudah satu suara mendukungnya. Pada 3 Oktober 2022 kan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres ya di Nasdem Tower ya, di Cikini, dekat tim itu seberangnya. Cikini. Yang dulu bekas gedung Prioritas. Prioritas adalah nama koran Prioritas yang dibentuk, yang diluncurkan oleh Surya Paloh ya. Koran Prioritas ya. Sekitar tahun berapa ya, 90-an gitu ya. Tapi kemudian mati ya, Prioritas. Nah, yang dulu gedung Prioritas itu ada yang sekarang jadi Nasdem Tower itu. Tapi dulu waktu saya datang ke sana ketemu teman itu di wartawan kantor Prioritas, itu warnanya hitam tapi belum tinggi ya. Kalau sekarang udah menjadi tower ya. Dulu masih lantai 1 apa lantai 2 gitu, atau lantai 3. Sekarang kelihatannya megah ya. Jadi sudah direhab dan nggak ada kata Prioritas tapi menjadi Nasdem Tower, bukan menjadi kantor koran atau media massa grupnya Surya Paloh, tapi sudah menjadi kantor partai politik Nasdem ya. Nah, terus kemudian setelah Nasdem tahun 2022 3 Oktober itu mendeklarasikan Anies, itu kemudian orang menanti kapan deklarasi 3 partai itu. Dan kemudian mereka belum sempat, dan 26 Januari
ya 2023 itu Partai Demokrat itu mengirim rilis ke media massa mendukung Anies tanggal 26 ya. Hari Kamis kalau nggak salah itu 26 Januari. Nah kemudian 5 hari kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tanggal 30 Januari Partai Keadilan Sejahtera itu membuat satu konferensi pers di rumah makan di Cengkareng, Jakarta Barat ya, di bandara itu mendukung Anies. Jadi lengkaplah ya. 3 partai itu Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS itu solid mendukung Anies. Dan mereka mendefinisikan diri sejak awal sebagai koalisi perubahan. Koalisi itu gabungan ya, usaha untuk kerjasama koalisi. Selanjutnya, jadi kemudian kata Anies, diskusi tim kecil ini, jadi rupanya ada tim kecil yang dibentuk ya. Setelah 3 partai itu melakukan suatu koalisi, suatu deklarasi maksudnya. Ke Anies mereka membentuk tim kecil dan tim kecil ini semakin teknis dan semakin solid untuk bersiap menuju perjalanan ke depan, kata Anies Baswedan. Ini laporan terbaru ya dari Tempo.co. Mungkin yang belum sempat baca, ya tinggal dengerin saya baca aja ya, sambil nusuk sate atau sambil kopi. Udah belanja belum Pak pagi-pagi ke pasar? Pasarnya kemana ya pasarnya? Pasar, kalau belanja ke pasar mana Pak? Oh pasar Kebayoran ya, Kebayoran. Karena Pak Haji Jawahir kan ada di itu ya Pak, di mana? Di Palmerah ya, Palmerah. Di belanjanya jadi pasar Kebayoran. Ngopi, saya lagi ngopi. Nah, Nasdem menyebut pertemuan ini, pertemuan di partai apa? Nah ini ada gambarnya. Nanti ini kita gabung ya. Saya lagi rekaman juga pakai OBS, ya. Pakai aplikasi OBS. Wajah saya direkam supaya lebih jelas pakai HP. Nanti kita gabung di KineMaster antara OBS dan OBS itu merekam gambar. Kalau gambar dan suara nanti digabung dengan wajah saya ini digabung sehingga saya seolah-olah membaca dengan gambar yang langsung. Kalau sekarang kan gambar ini yang live ini nggak ada teksnya kan, nggak ada nggak ada gambar beritanya, nggak ada Tempo.co. Nanti setelah ini kita gabung ya, insya Allah. Jadi pertemuan tim kecil perubahan yang bertemu di Partai Demokrat itu menunjukkan hilang lagi sih. Ya, itu menunjukkan mereka itu solid dan menghapus isu keretakannya. Nasdem menyebut pertemuan antara Anies dengan tim kecil itu sekaligus menghalau rumor keretakan koalisi perubahannya. Utusan tim kecil Partai Nasdem yang namanya Willy Aditya menyebut ya, pertemuan di kantor Nasdem di Menteng itu menepis tudingan melemahnya kekompakan, soliditas. Sebelum pertemuan di Nasdem ini di Menteng, itu kunjungan Nasdem ke Sekretariat Bersama Golkar, ke Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga dilanjutkan ke Partai Golkar memunculkan pertanyaan soal nasib koalisi perubahan. Ini awalnya kemarin ada muncul isu nggak kompak tuh koalisi perubahan gara-gara Nasdem itu berkunjung ke Sekretariat Bersama KIP, gitu. KIP itu kan isinya 3. 1 Golkar yang berambisi untuk mencalonkan Erlangga Hartarto, kemudian ada PKB, ya PKB itu Muhaimin Iskandar ketuanya, yang harga mati harus jadi wakil presiden di KIP maksudnya. Dan ketiga mereka bergabung 3 partai, satunya partai P3. Ya. P3 itu sebenarnya isinya itu sudah ke Anies semua meskipun partai pimpinannya itu bergabung ke
KIB, Golkar dan Nasdem. Jadi secara struktural pengurusnya itu melekat atau bergabung ke Hartarto, dukung Erlangga Hartarto. Tapi ya kan, ada forum Ka'bah Membangun ya, yang diketuai oleh Habib Mariti, ya, bekas tokoh P3 senior, itu membentuk forum Ka'bah Membangun, ya kan? Dan mereka mendukung Anies jadi presiden. Jadi orang-orang P3 di luar struktur itu mendukung Anies, sementara P3 yang struktural itu mendukung Erlangga Hartarto dan bukan Anies, termasuk Dewan Pimpinan Wilayah DKI itu mendukung bukan Anies. Sehingga kemudian anaknya Haji Lulung yang Tirta Lulung itu menarik diri keluar dari P3 karena dia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya Haji Lulung yang bersahabat dan mendukung Anies sejak jadi gubernur DKI. Nah, karena dia sekarang P3 tempat dia bernaung itu mendukung bukan Anies, dia mengundurkan diri, termasuk DPC Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan, Pulau Seribu, dan Tengah dan Pusat ya, Barat, Selatan, Timur, Utara, dan Pulau Seribu itu semuanya mengundurkan diri dari P3. Dan kemudian P3 memecat mereka semua karena nggak taat pada aturan partai yang harus mendukung selain Anies Baswedan, yaitu Erlangga Hartarto. Jadi kelihatan rapuh ya, P3 itu pecah dia. Ya, isinya semuanya sudah ke Anies. Di berbagai kota itu, termasuk di Aceh, mendeklarasikan diri pimpinan dari P3 di Aceh itu ke Anies. Ya, itulah ya, makin seru ya, makin seru. Jadi rumor setelah kunjungan Nasdem ke KIB itu katanya nggak kompak gitu, koalisi perubahan. Tapi dibantah bahwa kemarin baru ketemu di Nasdem, Anies dan Nasdem berjumpa dengan berkunjung ke Partai Demokrat di Menteng, dan mereka membahas ya, koalisi perubahan dengan tim kecil. Itu membuktikan bahwa rumor yang digoreng media bahwa koalisi perubahan retak gara-gara kunjungan Surya Paloh ke mana, ke Golkar, ke sekretariat bersama, itu tidak betul ya. Kami berprinsip sekali layar terkembang surut kita berpantang. Salah ini, sekali layar terkembang pantang kita kembali pulang. Berlayar terus maksudnya. Nah, ini ucapan dari Willy Aditya. Willy Aditya itu utusan tim kecil dari Partai Nasdem ya. Itu dia bilang, kunjungan kami ke partai-partai lain itu ada maksudnya agar politik kita tidak setback ke belakang. Itulah moralitas politik yang kita pegang. Nah, setelah menyambangi AHY di kantornya di Menteng, Partai Demokrat, Anies Baswedan dan tim kecil dijadwalkan bersilaturahmi ke kantor-kantor partai politik pengusung, yaitu kantor PKS yang ada di mana itu, di Simatupang ya, dan juga akan berkunjung ke kemana ini, ke kantor Nasdem di Cikini berarti ya. Tujuan kunjungan itu ya, Anies dan tim kecil koalisi perubahan itu tujuannya untuk memperkukuh soliditas atau kekompakan, dan sekaligus menggodok ya, mematangkan strategi serta kerja-kerja yang lebih komprehensif bagaimana Anies Baswedan itu bisa menang dalam pemilihan presiden ya, tahun 2024 ya.
Siapa ketua tim Anies Baswedan? Itu namanya Sudirman Said. Ya. Dia bilang dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Demokrat dan PKS, maka Anies yang pernah menjadi gubernur DKI yang sukses selama 5 tahun itu dan baru selesai bulan Oktober kemarin, itu calon presiden pertama yang mendapatkan tiket ke pemilihan umum, ke pemilihan presiden tahun 2024. Ya. Karena gabungan ketiga kursi partai di DPR itu udah menyentuh ambang batas pencalonan presiden, yaitu presiden threshold. Ya. Karena kursi Nasdem itu kan, Partai Nasdem itu kan 59. Sementara kursi di parlemen Partai Demokrat itu kan 54. Sementara kursi dari Partai PKS, Keadilan Sejahtera, itu 50. Jadi 59 ditambah 54 ditambah 50 itu 163 kursi atau ekuivalen sebanding kursi DPR itu kan semuanya 575 kalau nggak salah ya. Jadi 163 dibagi 575 itu kira-kira 28%, sekian, hampir 29%. Nah itu berarti sudah memenuhi syarat batas ambang pencalonan presiden gitu Pak Jawahir. Yang 20%, ini sudah melampaui 20%. Berarti Anies itu satu-satunya calon pertama yang berhak ya bisa lolos menjadi calon presiden di KPU nanti, karena syaratnya sudah terpenuhi. Di atas 20%, yaitu 28% gabungan dari kursi, perolehan kursi di parlemen dari Partai Nasdem yang 59, Partai PKS yang 50, dan Partai Demokrat yang 54. 59 tambah 54 tambah 50 itu 163 kursi. Dan itu 28%. Itu maksudnya, saya maksudnya si Sudirman Said itu gitu ya. Jadi orang pertama, yang lain belum punya, belum mendeklar malah presidennya siapa. KIB malah kemarin itu munculkan KIB tandingan ya. KIB kan gabungan koalisi 3 partai. Koalisi Indonesia Bersih apa Koalisi Indonesia apa? Gabungan Golkar, P3 dan PKB. Tapi kemarin diumumkan ada KIB baru namanya K yang pertama kuning, hijau dan biru. Tokoh-tokoh Golkar yang di luar pengurus, tokoh-tokoh lama dan anggota DPR yang aktif itu membentuk KIB. Artinya KIB itu bukan Koalisi Indonesia Bersih atau Bersatu atau Bersih, tapi mereka adalah kuning, hijau, biru. Ya. Juru bicaranya adalah Habil Marati, tokoh dari politisi lama atau politisi senior dari P3. Mereka mendeklarasikan KIB untuk simpul-simpul Anies di KIB, Koalisi Indonesia kuning, hijau, biru itu. Mereka adalah relawan dan membentuk sekretariat bersama KIB, yaitu kuning, hijau, biru. Nanti rapat akbarnya relawan-relawan dari tiga orang-orang partai Golkar dan P3 serta Amanat Nasional itu akan berkumpul, dan yang mereka dukung adalah Anies Baswedan. Kalau KIB yang partai politik, Golkar dukung presidennya Erlangga Hartarto, wakil presidennya dari Muhaimin Iskandar, ya kan. P3 ngikut aja gitu kan. Tapi KIB yang baru dideklarasikan kemarin itu adalah kuning, hijau, biru. Peta politik kita makin seru ya, makin seru. Makin seru. Ini kata waktu deklarasi PKS kemarin ya, tanggal 30 Januari, ini kata Sudirman Said. Pada hari ini, maksudnya tanggal 30 Januari, Anies
adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapat dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Hilang lagi teks ini, ya kan? Dalam cukup ya. Ini artinya Bahtera Perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan, kata Sudirman Said di kawasan Bandara Soekarno-Hatta 30 Januari. Ya kan? Ini apa ini? Unmute. Oh, ini yang lama, yang tanggal 3 Oktober ini. Ya. Ini yang tanggal 3, yang deklarasi Nasdem ke Anies. Gimana sih mute-nya nih? Oh, mute. Nah. Sekarang kita lihat perkembangan baru. Ini apa? Oh ya, ini ada berita bagus nih. Saya dapat kiriman linknya dari Pak Najib ya, Pak Najib Saleh di Amsterdam semalam. Saya nggak langsung ini karena nggak bisa rekaman karena pertama hujan itu, karena ini studionya nggak kedap udara, ini jendela tuh, ya kan, jendela kebun tanah 60 meter buat anak saya itu nanti insya Allah kalau ada miliki dibikin situ. Jadi nggak bisa rekaman, nggak bisa melakukan reaksi. Sekarang kita buka ya. Linknya adalah dari MSD. MSD itu Muhammad Said Didu. Dia punya YouTube, judulnya Hanya Pemimpin Bernyali yang Berani Ambil Alih Kekuasaan dari Oligarki. Jadi saya udah lihat semalam isinya, itu ada 10 warisan besar yang berat yang akan ditanggung oleh siapapun presidennya setelah Jokowi. 10 warisan itu dibikin oleh rejim ini. Jadi intinya kalau pengen berubah, yang berubah jangan hanya kepalanya, presidennya, tapi rejim ini harus diganti. Karena kalau nggak diganti rejimnya, orang-orangnya yang satu kumpulan itu nggak ada perubahan apa-apa kecuali berubah presidennya dari Jokowi ke Anies gitu, kata Said Didu. Jadi ada 10 yang sudah dirumuskan oleh Said Didu dalam video 13 menit ini ya. Bukan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa dan kemandemen itu katanya. Tapi ini 10 warisan yang diwariskan oleh rejim ini yang diketuai oleh Pak Jokowi untuk presiden mendatang yang sangat berat ya. Dari soal utang, soal kohesi sosial itu yang terpecah. Kohesi sosial itu ini Pak, persatuan, pertemanan, kehangatan dalam masyarakat itu berantakan gara-gara ya yang satu dibela, yang satu diinjak gitu ya. Itu yang akan diwariskan perpecahan ya, istilah kadrut cepong itu. Terus apa lagi? Nanti kita baca ya, kita buka sekarang ya. Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu. Said Didu ini ya. Satu. Saya tadi karena judulnya adalah apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya ke depan. Saya mencatat ada 10 masalah, ada 10 masalah ya. Warisan yang kami akan terima dari rezim ini. Mau tidak mau itu harus kita terima. Ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun. Jadi ada 10 masalah besar yang mau tidak mau harus kita terima. Kita terima itu akan diterima oleh masyarakat dan juga kepemimpinan nasional yang baru setelah Pak Jokowi lengser. Itu yang masalah itu dibikin oleh rejim ini. Nanti akan menderita kita, termasuk Pak Jawahir, harga-harga itu naik. Pak Jawahir itu tukang sate di Palmerah tuh.
yang akan ditanggung juga oleh Pak Hussein Taktung, ya kan, di Sidoarjo, dan ditanggung oleh yang lain ya, ditanggung oleh pendukung Jokowi atau ditanggung oleh pendukung selain Jokowi, karena ini kerusakan sistemik ya. Ya, kita lihat masalah pertamanya apa? Warisan besar, masalah yang ditinggalkan oleh rejim Pak Jokowi. Jadi kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun, tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini. 10 warisan. Nah, saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua. Pertama adalah, wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang, itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak Harto SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Utangnya ya. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Jadi Pak Jokowi membuat utang menurut hitungan dari Said Didu itu 3 triliun Pak. One day, satu hari. Luar biasa. Nggak main-main tuh. Uangnya kemana itu? Nggak tahu. Itulah yang ditinggal, yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti. Dan perkiraan saya, utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024. Mungkin sekitar 16 sampai 17 ribu triliun. 16 ribu triliun lebih. Itulah utang. Yang kedua adalah, masalah kedua, rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. Itu yang sangat prinsip. Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa karena semua bisa dibayar dan dipecah belah. Jadi tadi utang, yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. Penyerahan kekuasaan dan yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri. Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu. Hebat. Jadi memang kolusi. Anak menantu itu maksudnya Gibran menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi menjadi wali kota Medan. Dalam waktu 3 tahun itu Pak Jokowi melakukan satu nepotisme, membangun dinasti politik, mendorong anaknya dan mendorong menantunya untuk menjadi penguasa sementara dia menjadi presiden. Itulah yang disebut nepotisme atau kolusi. Sementara Pak Harto tidak melakukan itu, kecuali setelah 30 tahun berkuasa memunculkan anaknya menjadi menteri, yaitu menteri sosial, Tutut ya. Bukan calon menteri tapi menteri sosial. Kemudian kalau SBY tidak memunculkan anaknya, kecuali dia membangun partai dan anaknya dari partai itu, tapi tidak berkuasa di saat ayahnya atau SBY berkuasa. Ya. Gus Dur juga tidak memunculkan anaknya menjadi penguasa politik di pemerintahan, sebagaimana dilakukan oleh Pak Jokowi. Megawati juga tidak mendorong anaknya menjadi penguasa. Habibie juga tidak. Malah Habibie melakukan satu percepatan pemilu dan itulah pemilu yang terbaik setelah pemilu tahun 55. B.J. Habibie. Tapi menurut saya Didu ini luar biasa. Baru 3 tahun dia mendorong anaknya dan menantunya menjadi penguasa sementara dia menjadi presiden. Korupsi maju dengan pesat. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Jadi yang ketiga adalah korupsi ya.
Yang satu tadi utang meroket, kemudian yang kedua masalah yang diwariskan oleh Pak Jokowi adalah pemindahan kekuasaan yang harusnya berdaulat, rakyat itu berdaulat, kemudian segalanya terpusat pada sekelompok kecil elit politik dan ekonomi yang disebut oligarki. Oligarki kekuasaan, politik, dan ekonomi. Semuanya ditentukan oleh sekelompok kecil itu, elit itu, untuk mengatur negeri ini, dan rakyat tidak dilibatkan secara signifikan. Karena semua diatur, dibayar oleh mereka, oligarki. Itu masalah yang akan menjadi problem serius di pemerintahan setelah siapapun presidennya, termasuk Anies. Yang ketiga, kemudian nepotisme, ya, dinasti politik. Yang keempat, korupsi. Nepotisme dan korupsi dijadikan satu. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak di mana-mana, baik pelabuhan, jembatan, jalan tol, itu semuanya karena dibiayai utang dan ada yang mangkrak, seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat, bandara internasional yang sekarang jadi bengkel pesawat dan juga bengkel motor. Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat. Tidak mangkrak dan tidak layak itu akan banyak sekali terjadi. Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain akan kita terima, dan kita akan menyicil utang tersebut. Kita sudah merasakan dengan kereta api cepat, maka harga tiket kereta semua naik. Dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain, nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar. Ya, beban berapa utang kita belum disebut ya sama Said itu ya. Beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu, karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain. Yang kelima adalah hancurnya kohesivitas sosial. Hancurnya kohesivitas. Kohesivitas itu ini Pak Haji Jawahir, kehangatan warga negara di masyarakat itu nggak guyup gitu loh. Karena ada polarisasi, perpecahan ya. Sebenarnya bukan hanya polarisasi, tapi konflik ya. Kita lihat di media sosial itu antara cebong dan kampret, itu karena warisan dibikin oleh rejim ini. Kenapa? Karena setelah Pak Jokowi itu menjadi presiden periode kedua, itu relawan-relawan Projo dan relawan Jokowi tidak dibubarkan, tapi kemudian didanai, begitu kata para pengamat, menjadi buzzer. Sehingga itu yang menciptakan membelah masyarakat kita, karena dia selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Buzzer-buzzer itu. Harusnya buzzer itu, relawan itu segera bubar ketika presiden terpilih. Jadi nggak ada lagi lembaga-lembaga yang non formal seperti buzzer itu. Semuanya harus, relawan itu harus semua harus bekerja menurut kelembagaan demokrasi, seharusnya gitu. Jadi harus dilembagakan, institutionalized gitu loh, bahasa Rocky Gerungnya. Nah ini karena pekerjaan buzzer inilah kemudian, di samping juga kebijakan politik yang tidak adil, yang hanya memihak penguasa, dan rakyat itu selalu dibebani oleh pajak-pajak dan kemudian dikasih permen dengan subsidi, subsidi minyak goreng yang cuma 3 bulan sekali gitu kan, atau sebulan 300.000. Tapi habis itu selesai subsidi setelah BBM dinaikkan. Akhirnya rakyat itu semakin tidak nyaman dengan pemerintahnya sendiri kan gitu. Jadi kohesi sosial, perekatan atau kohesi itu, persahabatan di masyarakat itu tidak mantap gitu ya, karena sistem politik yang tidak adil, yang sumpek. Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam. Nah, dan Islam itu sedang dihancurkan. Siapapun yang tidak menjilat penguasa, maka dicap radikal, kadrun, teroris. Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat. Mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang dari Sumatera, dari Jakarta ke sini, yang menemani Pak Gatot, ini
istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali datang ke Sumatera Barat, mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun, itu pasti diberikan oleh mereka. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja gelar-gelar itu. Tapi saya menyatakan rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Bachtiar Hamzah adalah rombongan manusia-manusia bernyali untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKRI ini di Sumatera Barat. Yang keenam adalah ketidakadilan. Masalah keenam adalah ketidakadilan. Kita rasakan ya. Ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami. Tadi Pak GN menyebutkan ada 3 narapidana, yaitulah korban ketidakadilan. Tapi bangga sebagai narapidana. Saganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Oh, ini dia posisinya Pak Said Didu ini sebagai deklarator KAMI ya. Apa KAMI itu Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan tahun berapa ya? 18 Agustus ya, 2020 kalau nggak salah. Saya hadir waktu deklarasi kami ya di Tugu Proklamasi. Saya hadir dan meliput dan beberapa 5 video sudah saya upload ya, KAMI. Di situ ada Rocky Gerung datang terlambat yang membacakan Mukadimah Undang-Undang Dasar kalau tidak salah Mutia Hatta ya. Anak putri dari proklamator siapa itu proklamator Muhammad Hatta, deklarator. Itu deklarasi KAM itu satu gerakan yang kemudian ditakuti ya, dilarang di mana-mana deklarasi di berbagai daerah oleh pemerintah ya, sebagai satu simbol perlawanan yang terorganisir. Di situ ada Gatot Nurmantio, ada tokoh-tokoh penting di situ, ada Din Samsudin hadir, ada Bachtiar Hamzah saya lihat di panggung tenda itu, ya kan? Terus ada Ahmad Yani saya lihat ya. Ada Rocky Gerung berdiri di depan, terlambat dia. Saya ambil gambarnya ya dari depan mereka semua itu. 18 Agustus. Nah, kemudian tokoh-tokoh KMI ada Saganda Nainggolan, Jumhur juga ya. Itu kemudian mereka dipenjara kan oleh rejim ini. Saganda Nainggolan itu 8 bulan sama dengan Anton Permana, Jumhur Hidayat juga ya. Di Barreskrim Polri itu. Di samping Habib Rizik juga dipenjara. Kasusnya ya kasus yang informasi kesehatan yang receh-receh itu penjara juga. Satu cara untuk membungkam oposisi dilakukan dengan segala cara yang legal dalam tanda petik. Tapi mereka dipenjara bukan karena korupsi, tapi karena perlawanan yang bercorak ideologis mengkoreksi jalannya pemerintahan yang tidak adil. Ya, itu tegak menghadapi, dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara. 3 jam dan waktu yang sama itu maksudnya dicokot itu diambil polisi untuk dipenjara di Barreskrim, yaitu Anton Permana, semuanya dari deklarator kami ya. Jumhur Hidayat, tokoh buruh dan pernah jadi pejabat pemerintahan. Kemudian yang satu lagi Dr. Saganda Nainggolan ya, yang berpikir sangat kritis ya, memiliki kemampuan secara akademik untuk menjelaskan persoalannya. Di samping dia seorang aktivis, dia juga seorang akademisi, Dr. Saganda Nainggolan. Ini ada yang banyak yang masuk, kita baca dulu sedikit ya. Kita ngomong politik sedikit-sedikit nggak apa-apa kan? Ibu Sri Purwanti, ada gaduh-gaduh kehidupan, jaga mental secara lahiriah. AB itu maksudnya Anies Baswedan ya. Berpeluang RI 1 2024 kalau ingat ramalan Gus Dur. Prabowo Subianto jadi presiden tertua di NKRI sekarang 70 tahun. Di medsos Indigo meramal kalau PS yang jadi RI 1 apakah
2019 terulang. Kemudian dari Bu Sri Purwanti di Malang. Ini ada Husain Taktung. Husain Taktung, Allahu Akbar. Sidoarjo hadir. Nah, Arsy official. Ibu Sri Purwanti, mudah-mudahan Ustadz Yudi Pramuka. Waduh, bukan Ustadz, Bu. Bukan Ustadz ya. Tukang donat. Kemarin baru 20 hari jualan nasi Padang, ojo lali masakan Padang. Bis modalnya. Serba 10.000. Enak kata orang-orang, tapi ya begitulah. Dan keluarga selalu sehat, ya moga-moga kita selalu sehat semua ya. Selalu menyuarakan amanat rakyat kecil yang memerlukan keadilan. Ya insya Allah ya kita sama-sama ngisi ya. Negeri ini negeri kita semua, bukan negerinya pejabat-pejabat itu. Ya, mereka cuma dititipi amanat sebentar terus bikin kita susah. Nah, ini yang kan negeri ini punya 273 orang, juta rakyat maksudnya. Jadi menurut Badan Pusat Statistik semester 2 tahun 2022 gitu, setengah tahun yang lalu ya beberapa bulan yang lalu itu penduduk kita itu 273 juta jiwa. Dan bagaimana? Dan setiap bayi lahir itu kita nanggung utang 30 juta. Kalau zaman SBY setiap bayi lahir menanggung utang 15 juta. Sekarang lebih banyak. Cucu ibu yang lahir itu udah punya utang 30 juta lebih ya. Masya Allah. Siti Purwanti, pokoknya aku suka video-video Ustadz Yudi Pramuka tentang sejarah orang-orang terkenal. Ya Bu, omongan saya nggak jelas. Nah, kita mulai. Tapi insya Allah suatu saat orang ini akan tampil sebagai penyelamat NKRI. Oh, siapa? Ketujuh adalah kemiskinan. Kita miskin betul di mana-mana. Nah, angka kemiskinan naik tapi utang bertambah. Jadi kemiskinan di mana-mana. Menurut pengamatan saya Didu ya, betul banyak orang miskin, susah kerja. Biar sarjana, ada yang nganggur 7 tahun sarjana. Ini ke WA saya, Ustadz, katanya dia manggil Ustadz. Gimana nih anak saya S1 kerja susah 7 tahun di rumah, Masya Allah. Harusnya dorong gerobak kayak itu jualan pasti dapat duit insya Allah tuh. Tapi ya karena mungkin ada mental block ya. Masa sarjana dorong gerobak kira-kira gitu ya. Lah saya sarjana dorong gerobak. Saya sarjana dorong gerobak tahun 2016 tanggal 7 April hari Rabu. Ya. Berapa usia saya pertama dorong gerobak? 55 tahun. Lah saya, tapi jangan bilang-bilang saya kan pernah di S2. Lah kalau kerja susah ya kita harus create how to market ourselves ya. Bagaimana kita memasarkan kita lewat YouTube, tapi juga how to make money, bagaimana menciptakan uang ya. Ya rakyat harus menolong dirinya sendiri lah, kerja berlima-lima kerja apa? Siapa yang menerima ya kita bikin usaha sendiri dorong gerobak. Jangan sampai nganggur gitu loh hidup, Masya Allah. Pak Jawahir itu lahir tahun 62 ya Pak Haji ya. Pak Haji Jawahir teman saya itu. Udah pernah telepon live streaming, telepon video call dan juga telepon. Jualan sate sama soto. Sejak dia bujangan sampai sekarang umurnya berarti 60 tahun, lahirnya 62 ya. Masih berjuang halal sampai jam 11 malam, dari jam 5 sore. Sekarang paling lagi ngopi sambil gini, Pak. Jual sate, sotonya 15.000 ya, Pak. Kok sampai nganggur itu sarjana itu piye toh? Itu bikin how to create peluang itu harus diciptakan peluang, bukan ditunggu. Ya kalau peluang itu ada yang nganterin atau datang sendiri. Lah kalau nggak ada yang nganterin atau nggak datang, ya harus di-create, harus diciptakan, dibentuk, dibikin.
Itu yang saya dulu lakukan, dorong gerobak, lumayan kan dapat duit. Dorong gerobak. Sarjana, ya nggak apa-apa. Lah, apa masalahnya? Daripada nyolong, sarjana-sarjana yang nyolong itu, yang jadi pejabat-pejabat, kan banyak yang masuk penjara tuh. Contoh, Bupati Bogor aja adik kakak masuk penjara tuh, ya. Rahmat Yasin dan Ade Yasin. Sarjana itu mesti, belum yang Nurdin Abdullah itu, yang paling banyak kader-kader PDIP itu, udah saya bikin videonya. Bupati di Cimahi, pada nyolong semua itu, korupsi, bahasa kerennya, bahasa kitanya mah ngambil uang orang, nyolong. Ya mendingan dorong gerobak halal. Mendorong dengan peluh keringat, jualan, jangan sampai nganggur itu loh. Kok iso toh? Sarjana nganggur. Nge-Grab kek, Shopee Food kek, apa kek. Ya terserah lah, yang penting hidup jujur gitu loh, hidup bersih. Terus punya duit lah, kalau nggak punya duit, wah kecut urip. Semangat, semangat hidup. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Udah dikasih umur ya, syukuri. Dikasih waktu, itu nikmat yang paling besar tuh waktu dan umur. Gitu. Kata para ulama, nikmat yang paling agung, paling utama dibanding nikmat yang lain adalah umur, waktu. Kalau waktu selesai, berakhir rezeki kita. Kalau selama masih ada hidup, pasti ada napas, masih ada rezekinya, dijamin sama Allah tuh. Jadi waktu atau umur ini adalah usulun ni'am. Pokoknya segala nikmat dari Allah itu adalah waktu, umur. Jangan sampai nganggur 7 tahun jadi sarjana, cuman nunggu dipanggil sama perusahaan. Diciptakan jualan apa kayak, jualan cilok kayak, jualan bubur kacang hijau kayak di depan rumah, jualan mie ayam. Saya jualan pertama gerobak tuh, gerobaknya 3 bulan bikin lah karena nggak ada duit. Bannya utang waktu kredit. Yang harusnya ban Araya itu 600.000, ya kan? Kita utang tuh sebulan 100.000. Tapi setelah dikreditin harga bar itu bukan 600.000, tapi 1.150.000. Ya selesai dibayar 12 bulan, sebulan 100. Dari mana? Dari jualan cilok sama kacang hijau yang saya dorong keliling desa Pemagarsari ini. Umurnya 55 itu. Ya. Bukannya pura-pura sih jualan tuh. Kemarin terakhir jualan itu. Gagal lagi tuh jualan nasi Padang 3 minggu. Bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa cepat kita belajar hal baru. Gak penting seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit kembali. Omongan saya kayak omongan orang benar. Oh iya, Bu Siti Purwanti, aku sholat duha dulu ya Pak ya. Bu, saya siaran dulu ya. Tua rambutnya Pak Ustadz. Pak Haji Jawahir ngedekin mulu saya. Terus uang itu kemana? Kemana? Kemiskinan di mana-mana, tapi utang meroket. Lah uang itu untuk apa? Untuk kemana? Uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14.000 triliun. Uang itu 14.000 triliun untuk utang pemerintah dan BUMN tuh. Uang itu kemana? Kok kemiskinan itu malah di mana-mana gitu ya? Itu kemana? Masuk kantong kah? Nah, yang ke-9 adalah ketimpangan sosial yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Dan datanya tidak bisa dibantah. Iya, ada 20 dari 100 orang kaya ya di Indonesia itu 25 yang terkaya itu orang-orang, ya itulah mereka itu ya kan, yang disebut oligarki itu. Saya pikir yang mengikuti Twitter saya pasti paham terus karena saya selalu keluar dengan angka-angka. Yang ke-9 adalah penjualan sumber daya alam.
penjualan. Saya kaget kemarin Pak Batir Hamzah, Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Ekspor Justru naik. saya kaget, Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Itulah Terus warisan. itu tepuk tangan. Hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu, pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang di sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya, otak saya nggak pernah, nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu, gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima, itu 500 juta per bulan. Wis, 500 juta. Hanya menghasilkan kaget. 500 juta sebulan. Sarjana S1 yang kerja di Sofi gitu, sebagai fresh graduate, itu paling 7 juta. Gitu? Perusahaan swasta. Atau kalau dia jadi penjaga toko paling 4. Ini Deputi Gubernur sebulan dengan fasilitas mungkin ada pulsa, rumah dan lain-lain. Itu sebulan kalau di total katanya saya Didu kan dia pernah jadi sekretaris BUMN tuh selama berapa puluhan tahun. Itu gajinya 500 juta. Luar biasa. Logikanya di mana? Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Maka saya katakan, negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Ya, Masya Allah. Bagus ya. Oke, kita ini dulu. Kita selesaikan dulu. Ini percobaan ya. Kita tutup dulu dengan penutup ya. Ya, terima kasih kepada para penonton semua ya di 5 benua dari pesantren Ojolali Channel. Semoga kita dapat pencerahan juga termasuk para penonton. Jangan lupa komen ya. Komen, komentar, like, dan subscribe. Saya di Pramuka Tuhan Donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.